ini sebuah keniscayaan ya. Jadi ketika memang dalam pengalaman kami selama 2 tahun terakhir ini, ketika ada tambahan persyaratan untuk terbang, memang pasti akan ada proses yang kita sebut rasionalisasi terhadap mereka yang terbang. Karena selama ini kan yang terbang syaratnya boleh dibilang sudah tidak ada lagi seperti normal seperti sebelum pandemi. Namun demikian buat kami di Garuda, ini kami punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa impact ini terhadap kami di Garuda mungkin akan marginal. Kenapa saya katakan itu? Mayoritas dari para penumpang kita selama berapa bulan terakhir ini sangat aware lah, sangat peduli soal COVID ini. Kita menyaksikan di dalam penerbangan kita tanpa perlu diinform lagi, mereka semuanya tetap memakai masker. Dan selalu di beberapa kesempatan mereka menunjukkan bahwa saya sudah booster loh ini gitu kan. Jadi kami sih berharap bahwa impact-nya terhadap Garuda dalam jumlah penumpang akan marginal. Walaupun demikian kita tentu saja akan menyediakan fasilitas-fasilitas buat calon penumpang untuk bisa booster. Jadi kerjasama dengan pihak Angkasa Pura, pengelola bandara dan KKP, kita akan ada nanti fasilitas booster khususnya di seluruh bandara. Khususnya kalau saya cerita mengenai Soekarno-Hatta, Angkasa Pura akan menyediakan di Terminal 1, 2, dan 3. Kami sendiri akan menambahkan fasilitas booster dekat dengan check-in counter kita. Jadi nanti kalau para penumpang check-in dan belum booster, kami tentu saja akan mempersilahkan calon penumpang itu untuk booster sebelum berangkat. Demikian. Oke, baik. Pak Irfan, ini mencoba menghubungkan antara kebijakan yang keluar dengan target tentunya terkait jumlah penumpang. Apakah memang rencana vaksin booster untuk syarat terbang bisa juga mengkoreksi dari target jumlah penumpang dari maskapai khususnya Garuda Indonesia? Kita hari ini agak berhati-hati memproyeksikan karena kita tahu bahwa situasi pandemi ini belum selesai gitu loh. Jadi kejutan atau situasi seperti ini tentu saja sudah sebagai bagian dari prediksi kita akan terjadi. Walaupun kita berharap bahwa kesehatan masyarakat itu akan sangat membaik dari waktu ke waktu sehingga tidak perlu lagi ada persyaratan-persyaratan terbang seperti ini. Tapi kami mendukung penuh inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa penyebaran COVID varian baru ini tidak terjadi dan tidak terjadi melalui udara gitu. Itu sih. Jadi kami pikir hari ini impact-nya Garuda marginal mestinya karena mayoritas dari para pelanggan kita, penumpang kita sudah sangat aware terhadap situasi ini dan saya mungkin tidak akan terkejut bahwa penumpang Garuda semuanya atau mayoritas sudah divaksin. Memang vaksin booster. Memang kita akan ada sedikit isu mengenai penumpang yang anak-anak, ya, yang kita perlu diskusi lebih lanjut dengan para stakeholder. Yang kedua adalah bagaimana mengantisipasi pemulangan jamaah haji yang akan dimulai tanggal 14 Juli ke depan. Oke, baik. Masih persoalan terkait vaksin ini Pak Irfan, saat ini kalau kita perhatikan juga masih ada syarat vaksin kedua dan ketiga tanpa perlu tes COVID-19 untuk syarat penumpang pesawat. Nah, kalau misalnya kita hubungkan kembali, bagaimana sih Pak penerapan kebijakan tersebut terhadap okupansi dari pesawat? Ya, tentu saja kita akan ingatkan semua penumpang yang sudah booking dan akan berangkat untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dimiliki, tentu saja dengan Peduli Lindungi. Kita kemudian mengingatkan juga kepada calon penumpang yang belum booking untuk mempersiapkan itu. Dan kita tentu saja akan mengingatkan buat mereka yang akan bepergian untuk melengkapi itu. Jadi proses edukasi dan proses sosialisasi akan terus kita lakukan dan sudah kita lakukan kepada calon penumpang. Kami tidak menyaksikan hari ini drop daripada booking yang signifikan, ada 1-2 memang, tapi tidak signifikan seperti dibandingkan dahulu sebelumnya. Oleh sebab itu kami cukup optimis bahwa ini tidak terlalu berdampak terhadap isian penumpang-penumpang Garuda.